Halo para pencari kengerian. Selamat datang di channel Ruang Horor, di mana setiap cerita akan membuat bulu kudukmu merinding. Jangan lupa matikan lampu, kunci pintu, siapkan headset dan bersiaplah untuk ketakutan yang nyata. Kali ini Ruang Horor akan bercerita dengan judul Bus Terakhir ke Bandung. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya tekan terlebih dahulu tombol like dan subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Di setiap perjalanan malam, terutama di jalur sepi, cerita-cerita mistis sering berembus bersama angin malam. Tidak sedikit orang yang percaya bahwa kendaraan malam adalah tempat berkumpulnya makhluk dari dunia lain. Namun, apa yang terjadi jika perjalanan Anda ternyata membawa Anda lebih dekat dengan dunia tersebut? Kisah ini dimulai di sebuah terminal kecil di Cikampek, saat malam mulai memeluk kota dengan dingin dan kabut tipis. Tak ada yang istimewa di malam itu, setidaknya begitulah yang dirasakan Randi. Randi baru saja selesai dengan urusan pekerjaannya di Cikampek. Ia harus segera kembali ke Bandung malam itu karena ada rapat penting pagi harinya. Stasiun kereta sudah tutup, dan ia tidak membawa kendaraan pribadi. Pilihan satu-satunya adalah naik bus malam dari terminal. Jam menunjukkan pukul 7.30 malam ketika Randi tiba di terminal kecil itu. Terminal tersebut tampak lengang, hanya ada beberapa pedagang kaki lima dan beberapa penumpang yang duduk di bangku panjang. "Bus terakhir ke Bandung jam berapa, Pak?" tanya Randi kepada seorang petugas berseragam lusuh di loket. "Jam 8, Mas. Itu juga kalau busnya nggak telat," jawabnya sambil mengunyah sirih. Randi mengangguk dan menunggu di salah satu kursi yang tersedia. Pikirannya melayang jauh, mengingat deadline pekerjaan yang menumpuk. Angin malam mulai terasa menusuk, membuatnya sedikit menggigil. Tak lama kemudian, sebuah bus tua dengan cat pudar dan lampu redup memasuki terminal. Bus itu berhenti dengan suara decit rem yang nyaring, membuat semua orang yang ada di terminal menoleh. Seorang pria dengan seragam lusuh turun dari bus. Ia adalah kondektur, dan suaranya menggema memanggil penumpang. "Bandung, Bandung, ayo, ayo, yang ke Bandung." Tanpa berpikir panjang, Randi bangkit dan naik ke bus itu. Ia tidak terlalu memerhatikan busnya. Ia hanya ingin segera sampai di rumah. Begitu masuk ke dalam bus, Randi langsung merasakan ada yang tidak biasa. Lampu-lampu di dalam bus berkedip-kedip, seperti ada masalah pada sambungan listrik. Kursi-kursi penumpangnya tampak tua dan usang, seolah-olah sudah tidak pernah diperbarui selama beberapa dekade. Bau anyir samar tercium, membuat Randi sedikit mual. Di dalam, ada sekitar 10 orang penumpang lain. Mereka duduk tegap, diam, dan tidak saling berbicara. Randi merasa suasana di dalam bus itu terlalu sunyi untuk ukuran perjalanan malam. Biasanya, ada saja suara orang berbincang atau dering ponsel, tapi di sini, tidak ada. Randi duduk di kursi dekat jendela, 3 baris dari depan. Dari tempatnya duduk, ia bisa melihat seorang wanita tua yang duduk beberapa baris di depannya. Rambutnya yang putih dan kusut tampak seperti belum pernah disisir selama berminggu-minggu. Wanita itu menatap lurus ke depan tanpa berkedip, membuat Randi merasa tidak nyaman. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan mengeluarkan ponselnya. Tetapi anehnya, tidak ada sinyal, meskipun ia yakin ia masih berada di dalam kota. Pikirannya mulai dipenuhi berbagai pertanyaan. Kenapa bus ini begitu sepi? Dan kenapa semua penumpang terlihat pucat? Perjalanan dimulai dengan lambat. Bus melaju keluar dari terminal, melewati jalan-jalan yang semakin gelap. Lampu di dalam bus terus berkedip, menambah suasana mencekam. Randi mencoba tidak terlalu memikirkan itu, tetapi rasa tidak nyaman semakin besar. Bau anyir semakin kuat, seperti darah segar. Randi menoleh ke belakang, mencoba mencari tahu dari mana bau itu berasal. Di sana, ia melihat seorang pria muda duduk sendirian di bangku belakang. Pria itu memegang botol minuman plastik yang terlihat sangat familiar bagi Randi. Ia menatap botol itu lama. Bukankah itu botol Aqua generasi lama? Yang modelnya sudah nggak diproduksi lagi sejak bertahun-tahun lalu? Pikirnya.
Randi mengernyitkan dahi. Rasa penasaran membuatnya ingin bertanya, tetapi ia ragu. Ia akhirnya memutuskan untuk diam dan mengabaikannya. Setelah beberapa saat, lampu di dalam bus menyala lebih terang. Randi menyempatkan diri untuk memerhatikan penumpang lainnya. Saat itulah ia benar-benar menyadari kejanggalan yang ada. Semua penumpang duduk dengan posisi yang sama, tegak lurus, tangan di atas pangkuan, dan wajah mereka menatap kosong ke depan. Wajah-wajah itu terlihat pucat, seolah-olah darah di tubuh mereka sudah terkuras. Randi merasa bulu kuduknya meremang. Ia mencoba untuk tetap tenang, tetapi ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang sangat salah di dalam bus ini. Ia mencoba membuka percakapan dengan pria di sebelahnya. "Mas, perjalanan ke Bandung biasanya berapa lama?" "Ya?" tanyanya pelan. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya melirik Randi sebentar dengan mata kosong, lalu kembali menatap lurus ke depan. Randi merasa jantungnya mulai berdegup lebih kencang. Ia mencoba berdiri, tetapi bus tiba-tiba berguncang keras, membuatnya terjatuh kembali ke kursinya. Suara kondektur terdengar dari depan. "Duduk saja, Mas. Perjalanan ini sebentar lagi selesai." Waktu berlalu, tetapi perjalanan terasa sangat lama. Randi melirik jam tangannya, tetapi jarum jam seolah-olah tidak bergerak. Ia mencoba melihat keluar jendela, tetapi pemandangan di luar hanya gelap gulita. Tidak ada lampu jalan, tidak ada rumah, hanya hutan gelap yang seolah-olah tidak pernah berakhir. Bus itu melaju semakin cepat, membuat Randi merasa seperti terjebak di dalam mimpi buruk yang tidak ada ujungnya. Ia mencoba menenangkan dirinya, tetapi rasa takut semakin menguasai pikirannya. Untuk mengalihkan perhatian, Randi memutuskan untuk memotret suasana di dalam bus. Ia mengambil ponselnya dan diam-diam memotret beberapa penumpang. Tetapi ketika ia memeriksa hasil fotonya, ia terkejut. Dalam foto itu, tidak ada seorang pun selain dirinya. Semua kursi kosong. Akhirnya, setelah apa yang terasa seperti perjalanan seumur hidup, bus itu berhenti di sebuah terminal yang terlihat asing. Randi buru-buru berdiri dan melangkah keluar, meskipun ia tidak tahu di mana ia berada. Ketika ia hendak membayar ongkos kepada kondektur, pria itu hanya menggelengkan kepala. "Mangga, turun saja. Tidak usah bayar," kata kondektur dengan senyum tipis. Randi merasa bingung, tetapi ia tidak berani bertanya lebih lanjut. Ia segera turun dari bus dan melihatnya melaju pergi, menghilang ke dalam kegelapan. Saat itu, ia menyadari sesuatu yang aneh. Terminal itu kosong, tanpa ada satupun orang selain dirinya. Udara dingin menyelimuti, dan suara jangkrik terdengar seperti nyanyian kematian. Ketika ia berbalik, bus itu sudah tidak ada. Esok harinya, Randi berhasil sampai di Bandung dengan bantuan bus lain. Ia menceritakan pengalamannya kepada seorang teman, yang kemudian terlihat sangat terkejut. "Bus yang kamu ceritakan itu, mirip dengan cerita bus hantu yang pernah aku dengar," katanya. Bus itu sudah tidak beroperasi sejak kecelakaan parah di jalur Cikampek Bandung beberapa tahun lalu. Semua penumpangnya tewas di tempat, dan busnya terbakar habis. Randi terdiam, merasakan darahnya membeku. Ia kemudian mengingat botol aqua lawas yang ia lihat di dalam bus. Sekarang semuanya masuk akal. Malam itu, Randi tidak bisa tidur. Ia tahu, ia telah menjadi saksi perjalanan terakhir dari sebuah bus yang seharusnya tidak lagi ada di dunia ini. Hari berikutnya, rasa penasaran menggerogoti pikiran Randi. Ia tidak bisa mengabaikan kejadian itu begitu saja. Pengalaman naik bus hantu tersebut terasa nyata, tapi terlalu absurd untuk diterima logika. Ia memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi tentang kecelakaan yang disebutkan oleh temannya. Randi mulai dengan mencari berita lama di internet. Beberapa artikel memang menyebutkan kecelakaan bus tragis di jalur Cikampek Bandung sekitar 5 tahun lalu. Bus malam itu terguling ke jurang dan terbakar hebat. Semua penumpangnya tewas di tempat. Namun, satu hal menarik perhatiannya. Beberapa laporan menyebutkan bahwa sebelum kecelakaan, banyak saksi mata yang melihat bus itu melaju tidak biasa.
Lampunya berkedip-kedip, dan aroma anyir menyebar sepanjang perjalanan. Laporan lain menambahkan bahwa para penumpang di dalam bus terlihat pucat dan tegang, persis seperti yang dialami Randi. Yang lebih mengejutkan, Randi menemukan foto bus yang mengalami kecelakaan itu. Ia membandingkan dengan foto yang sempat ia ambil di dalam bus malam itu. Pola kursi, dekorasi interior, bahkan cat lusuhnya sama persis. Ia bergidik. "Aku benar-benar naik bus itu," gumamnya. Randi tidak puas hanya dengan informasi dari internet. Ia memutuskan untuk kembali ke terminal tempat ia naik bus tersebut. Meski merasa was-was, ia ingin mencari petunjuk lebih lanjut, atau setidaknya jawaban. Terminal itu terlihat lebih ramai di siang hari, jauh berbeda dibandingkan malam sebelumnya. Ia bertanya kepada beberapa orang tentang bus yang ia tumpangi malam itu, tetapi kebanyakan hanya mengangkat bahu atau memberikan jawaban samar. Hingga akhirnya, seorang pedagang kopi tua menghentikan langkahnya. "Mas tanya soal bus malam itu? Memang semalam naik?" tanyanya, suaranya berat dan serak. Randi mengangguk. "Iya, Pak. Tapi bus itu, rasanya aneh." Pedagang itu mendekat, menatap Randi dengan sorot mata tajam. "Bus itu sudah tidak ada, Mas. Itu bus yang jatuh di jurang 5 tahun lalu. Kadang," katanya, "kalau malam-malam sepi, bus itu muncul lagi untuk menyelesaikan perjalanan terakhirnya." Randi merasakan dingin menjalar di tubuhnya. Ia mencoba menanyakan lebih banyak, tetapi pedagang itu hanya menggeleng, seolah tidak ingin membahasnya lagi. Namun, sebelum pergi, pedagang itu berbisik pelan, "Hati-hati, Mas. Kalau sudah naik sekali, biasanya mereka akan memanggil lagi." Seminggu setelah kejadian itu, hidup Randi perlahan kembali normal. Ia sibuk dengan pekerjaan dan mencoba melupakan pengalaman mistisnya. Namun, setiap malam, ia mulai bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia kembali berada di dalam bus itu, duduk di kursi yang sama, dikelilingi oleh penumpang yang pucat. Mimpi itu selalu berakhir dengan bus berhenti di sebuah tempat yang gelap dan sunyi. Ketika ia hendak turun, ia selalu mendengar suara kondektur berbisik, "Perjalanan ini belum selesai, Mas." Semakin lama, mimpi itu terasa semakin nyata. Randi sering terbangun dengan keringat dingin, seolah-olah ia benar-benar baru saja keluar dari bus tersebut. Hingga suatu malam, mimpi itu berubah. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya duduk sendirian di dalam bus, tanpa penumpang lain. Namun, kursi di depannya tiba-tiba bergerak, dan ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Ketika ia menoleh, ia melihat wajah sang kondektur. Wajah itu tersenyum, tetapi matanya kosong. "Kamu masih punya tempat di sini, Mas," ucapnya. Randi terbangun dengan teriakan. Randi memutuskan bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Ia kembali ke terminal Cikampek pada malam hari, berharap bisa menemukan jawaban atau bahkan menyelesaikan apapun yang telah dimulai oleh bus itu. Ketika ia tiba, suasana terminal malam itu persis seperti yang ia ingat, lengang dan menyeramkan. Ia menunggu di tempat yang sama, memperhatikan setiap bus yang datang. Pukul 8 malam, bus itu muncul lagi. Lampu depannya redup, catnya lusuh, dan bau anyir langsung menyeruak ke udara. Tanpa berpikir panjang, Randi naik ke dalam bus tersebut. Di dalam, suasana sama seperti sebelumnya. Penumpang duduk tegap dengan wajah pucat, dan lampu berkedip-kedip. Namun, kali ini, Randi merasa lebih tenang. Ia tahu ia harus menghadapi ini. Ketika bus mulai melaju, sang kondektur mendekatinya. Ia tersenyum, tetapi senyum itu dingin dan tidak manusiawi. "Sudah siap menyelesaikan perjalanan, Mas?" tanyanya. Randi mengangguk, meskipun ia tidak tahu apa yang menantinya. Bus terus melaju, melewati jalan yang semakin gelap. Suasana semakin mencekam, tetapi Randi memutuskan untuk tidak melawan. Ia ingin tahu kemana bus ini akan membawanya. Tiba-tiba, bus berhenti. Pintu terbuka, dan di luar hanya ada kegelapan. Satu persatu, penumpang mulai turun. Randi ragu sejenak,
Tetapi kondektur menatapnya tajam. "Ini pemberhentian terakhir, Mas. Silakan turun." Randi melangkah keluar. Ketika kakinya menyentuh tanah, ia merasakan dingin yang menusuk. Ia melihat sekeliling, tetapi tidak ada apa-apa selain kabut tebal. Kemudian, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Randi menoleh, dan ia melihat para penumpang yang tadi turun. Mereka berjalan perlahan ke arahnya, dengan mata kosong dan senyum aneh. Dalam hitungan detik, mereka mengepungnya. Randi merasa tubuhnya membeku. Ia mencoba berteriak, tetapi suaranya hilang. Keesokan harinya, seorang sopir truk menemukan tubuh Randi di pinggir jalan. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar seolah-olah melihat sesuatu yang mengerikan. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tetapi di tangannya, ia masih memegang tiket bus yang sudah lusuh, dengan tulisan, "Pemberhentian terakhir." Berita tentang kematian Randi menjadi sorotan kecil di surat kabar lokal. Tidak ada yang dapat menjelaskan penyebab pastinya. Namun, beberapa orang yang tinggal di sekitar jalur tempat ia ditemukan mulai menceritakan kisah-kisah mistis. Salah satu saksi mata mengaku melihat bus tua melintas malam itu. Busnya kelihatan usang, lampunya redup, dan jalannya pelan banget. Kata seorang pedagang rokok yang biasa berjualan di tepi jalan. "Saya heran, siapa yang mau naik bus itu? Tapi begitu saya perhatikan, tidak ada sopirnya." Cerita ini menyebar dari mulut ke mulut, menambah misteri tentang bus hantu Cikampek Bandung. Banyak yang percaya bahwa Randi adalah korban terbaru dari kutukan bus tersebut, sebuah kendaraan yang masih menghantui jalan untuk menyelesaikan perjalanan terakhirnya. Beberapa minggu setelah kematian Randi, seorang wanita bernama Lina, yang sering bepergian malam dari Cikampek ke Bandung untuk urusan kerja, mendengar cerita ini dari rekannya. Awalnya, ia hanya menganggapnya sebagai cerita urban legend belaka. Namun, malam itu, ia benar-benar terlambat dan hanya bisa berharap ada bus terakhir yang masih beroperasi. Pukul 8 malam, seperti biasa, sebuah bus tua masuk ke terminal. Warnanya pudar, dengan suara mesin yang berat. Lina tidak terlalu memikirkan kondisinya. Ia hanya ingin sampai ke Bandung secepat mungkin. Ketika ia naik ke dalam bus, ia langsung merasakan sesuatu yang aneh. Bau anyir samar tercium, dan penumpang lain duduk diam tanpa bersuara. Lampu di dalam bus berkedip-kedip, menciptakan bayangan menyeramkan di dindingnya. Lina merasa ada yang tidak beres, tetapi ia menepis rasa takutnya. Ia duduk di salah satu kursi dekat jendela dan mencoba tidak memerhatikan penumpang lainnya. Namun, ketika bus mulai bergerak, ia melihat sesuatu di lantai. Itu adalah tiket bus lusuh dengan tulisan, "Pemberhentian terakhir." Jantung Lina berdegup kencang. Ia mendengar suara seorang pria berbisik di dekat telinganya. "Selamat datang di perjalanan terakhir." Ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Bus itu melaju semakin cepat, membawa Lina dan para penumpangnya menuju kegelapan abadi. Hingga hari ini, kisah bus hantu Cikampek Bandung terus menjadi misteri yang belum terpecahkan. Beberapa orang mengaku melihat bus tersebut melintas di malam hari, membawa penumpang yang tak pernah kembali. Namun, tidak ada yang tahu kapan bus itu akan muncul lagi, dan siapa yang akan menjadi penumpang berikutnya. Satu hal yang pasti, jika Anda terpaksa bepergian di malam hari di jalur Cikampek Bandung, pastikan untuk memeriksa bus yang Anda naiki. Karena mungkin, itu adalah perjalanan terakhir Anda.